Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Nah, yang pertama, apa itu bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, yang kedua, jenis-jenis bencana. Jenis bencana yang pertama adalah bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, jenis bencana yang kedua adalah bencana non-alam, yaitu gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, jenis bencana yang ketiga adalah bencana sosial, yaitu konflik sosial antar kelompok dan atau antar komunitas masyarakat. Nah, yang ketiga, krisis kesehatan. Menurut Permenkes nomor 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan menyatakan bahwa krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Yang keempat adalah klaster kesehatan. Klaster kesehatan adalah kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan dan berkoordinasi, berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, lembaga, non-pemerintah, sektor, swasta atau lembaga usaha, dan kelompok masyarakat. Nah, yang kelima adalah penanggulangan krisis kesehatan sistem klaster. Itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, klaster kesehatan nasional, yang kedua, klaster kesehatan provinsi, yang ketiga, klaster kesehatan kabupaten atau kota, yang keempat, klaster kesehatan nasional, dan yang kelima adalah klaster kesehatan daerah. Nah, yang keenam adalah tahap penanggulangan krisis kesehatan. Tahap yang pertama adalah tahap prakrisis kesehatan, yaitu peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan, dan pengurangan kerentanan yang meliputi upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Nah, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko krisis kesehatan, baik melalui pemetaan risiko, penyadaran, dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan. Yang berikut kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna, dan berdaya guna. Nah, tahap yang kedua adalah tahap tanggap darurat krisis kesehatan, yaitu merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut, dan memastikan program kesehatan berjalan dan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan. Nah, yang terakhir adalah penetapan tanggap darurat krisis kesehatan, yaitu yang pertama, status keadaan darurat krisis kesehatan tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri. Yang kedua, status kesehatan darurat krisis kesehatan tingkat provinsi ditetapkan oleh Kadinkes Provinsi. Dan yang ketiga, status keadaan darurat krisis kesehatan tingkat kabupaten atau kota ditetapkan oleh Kadinkes Kabupaten atau Kota. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.